سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ورغتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه. ثم إلى صاحب شرحان إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sama basar ya? Ya baik. Ayat wis. Wasam'u wal basaru ya. Ay. Wasam'u wal basaru. وما في حقه تعالى صفتان وجوديتان قائمتان بذاته تعالى يتعلقان بكل موجود على وجه الإحاطة تعلقا زائدا على تعلق العلم. وأما في حق الحوادث فالسمع قوة مودعة في العصب المفروش في معار السماح والبصر قوة مركوزة في العصبتين المتلاقيتين في مقدم الدماغ على وجه تقاطع الصليب هكذا أو على هيئة جالين ظهر كل في ظهر الأخرى هكذا. وهذا تعريفهما عند الحكماء. وأما أهل السنة فالسمع قوة خلقها قوة خلقها الله تعالى في الأذنين والبصر قوة خلقها الله تعالى في العينين. وسمع أفضل من البصر في حق الحوادث على الصحيح. وقيل إن البصر أفضل لأنه يدرك به الأجسام والألوان والهيئات بخلاف السمع فإنه قاصر على الأصوات. ورد
bi anna katsirata hadhil muta'alliqat fawaidun mubuyatin la yu'awilu 'alaiha alla tara anna man jalasa asam baka anna man jalasa hajaran malga wa amma a'ma lati ghayatil kamalil fahmi wal ilmu dzauqi wa fi qaulihim tata'allaqani bi kulli mawjudin isyaratun ila ta'allaqatihima at-ta'alluqati thalathat tanjisul qadim wa ta'alluquhuma azalan bidzatihi ta'ala wa sifatihi wa ta'alluqus suluhil qadim wa huwa salahiyatuhuma li ta'alluqi bil mawjudil jaizi qabla wujudihi wa ta'alluqut tanjisil hadis wa huwa ta'alluquhuma tanjiziyan bil mawjudil madhkuri ba'da wujudihi. Qauluhu wa sam'ul basar. Perkataan musannif sama dan basar. Malam ini kita akan dibawa oleh musannif sampai pada pengkajian sifat Allah yang bernama sifat sama dan sifat basar. Sama itu mendengar, basar itu melihat. Kedua sifat ini adalah sifat yang maujudat, sifat yang wujudiyah. Wujudiyah itu sifat yang punya nafsun, sifat yang wujudi. Yang keadaan kedua sifat ini apabila dibukakan hijab, maka keduanya ini bisa kita lihat. Di sifat yang disebut sifat wujudi. Yang kedua sifat ini qaim bidzatihi ta'ala. Ini indah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah apa pendapatnya? Mu'tazilah mengatakan Allah melihat, maka melihat itu bukan sifat Allah tapi zatnya Allah. Jadi Allah itu enggak punya sifat melihat, enggak punya sifat mendengar. Yang ada zatnya Allah yang melihat dan zatnya Allah yang mendengar. Ini bukan pendapat kita. Pendapat kita Allah melihat dengan sama, Allah melihat dengan basar, mendengar dengan sama. Ini kedua sifat ini adalah sifat yang ada pada zatnya Allah. Terus tata'alluqani bikulli mawjud ala wajhil ihatah. Keduanya ini ta'alluq kepada setiap perkara yang wujud. Sama basar menta'aluki kerjanya melihat pada setiap perkara yang wujud ala wajhil ihatah secara menyeluruh. Semua yang ada menyeluruh dilihat oleh Allah tanpa bergantian, menyeluruh. Wujud yang wajib, wujudnya sendiri dilihat oleh Allah. Dan wujudnya yang lain dilihat oleh Allah secara menyeluruh. Apabila ada perkara yang wujud pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pakai nengok-nengok, enggak pakai lirik, menyeluruh dengan penglihatan yang esa dan dengan pendengaran yang esa. Kalau orang India karena menggambarkan Tuhan itu pakainya mata melihatnya, dan Tuhan itu harus melihat segala sesuatu, maka menggambarkan Tuhan matanya banyak atau wajahnya banyak, ngadep sono. Karena dia nggak bisa membayangkan, nggak bisa menemukan gambaran Tuhan itu melihat nggak pakai mata, begitu loh. Tuhan mendengar nggak pakai telinga. Kenapa? Melihat pakai mata itu terbatas. Mendengar pakai telinga juga terbatas. Kedua sifat ini
zaidan ala ta'alluqil ilmi. Perkara yang lain dari ta'alluqnya ilmu. Ilmu itu menemukan sesuatu, melihat juga menemukan sesuatu, tapi kerjanya berbeda dengan apa yang dikerjain oleh ilmu. Ada yang berpendapat kan di ilmu sudah cukup. Allah mengetahui segalanya dengan jelas. Allah tahu saya dengan jelas. Allah tahu meja dengan jelas. Allah tahu langit jelas. Allah tahu matahari jelas. Semua yang diketahui oleh Allah yang muncul ke jagat ini diketahui dengan jelas. Lah apalagi fungsinya melihat, mendengar, dengan mengetahui saja sudah cukup. Oh, melihat dan mendengar ini sifat yang berbeda dengan sifat ilmu. Kerjanya berbeda dengan sifat ilmu. Digambarkan pada haknya hawadis. Seseorang yang mengetahui tentang Monas. Kalau kita dulu dari kampung nggak pernah lihat Monas. Cuman tahu di Jakarta itu ada bangunan yang tinggi, atasnya ada emas, tapi kita nggak pernah lihat, tapi tahu. Nah, ada lagi orang yang tahu Monas dan lihat Monas. Lebih sempurna mana? Tahu dan lihat. Jadi melihat ini adalah satu sifat yang kerjanya berbeda dengan sifat ilmu. Maka pada Allah ada sifat melihat dan pada Allah ada pula sifat mendengar. Yang kedua sifat ini berbeda dengan sifat ilmu. Kalau ilmu itu mendeteksi dalam bentuk file, nah kalau gambaran kita itu bentuknya file atau data. Kalau sama basor bentuknya wujud perkara yang nyata. Kalau ilmu barangnya belum nyata pun diketahui. Allah mengetahui tentang yang nanti. Neraka, surga, semua Allah ketahui. Tapi yang dilihat mana? Ya yang nyata. Maka sifat ini berbeda dengan sifat ilmu. Kalau ilmu itu mendeteksi wujud dan adam dalam bentuk maklumat. Tapi kalau sama basor ini menemukan sesuatu dalam bentuk wujudi. Yang satu maklumat, yang satu wujud secara nyata. Maka perkara lain dari ta'alluqnya ilmu. Adapun bagi makhluk, bagi hawadis, maka sama itu apa? Sama itu adalah kekuatan yang diletakkan kepada telinga. Yang mana kerjanya itu dengan gendang. Kalau gendangnya getar, dengar. Kalau gendangnya nggak getar, nggak dengar. Kamu ada orang teriak-teriak. Kalau orang yang teriak itu menggetarkan gendang telinga kamu, maka kamu dengar. Ada orang bisik-bisik di telinga kamu. Asal gendang kamu getar, maka kamu dengar. Tapi kalau ada orang ngobrol, tapi gendang kamu nggak dengar, nggak getar, ya kamu nggak akan dengar. Kayak kamu lagi tidur lah. Sebelah kamu dongeng anak itu, kamu nggak tidur aja. Kenapa? Karena gendang kamu nggak bekerja, nggak menggetarkan sesuatu, hingga kamu nggak sampai mendengar apa yang dibicarakan oleh orang lain. Ini pada kita kerjanya telinga itu dengan cara menangkap getaran. Berarti yang didengar cuman suara. Tidak bisa mendengar selain suara. Kalau adanya yang bentuk datangnya itu bukan bentuk getaran, bukan bentuk suara, maka telinga tidak bisa mendengar. Suara juga, enggak semua suara ditangkap oleh telinga. Kamu pernah lihat sumpritan anjing? Pernah lihat enggak? Alat yang buat manggil anjing.
Apa pakainya? Bunyinya kayak apa? Hah? Kalau ditiup, manusia nggak denger. Anjing datang semua. Kenapa? Frekuensi getarannya nggak tertangkap oleh gendang kita. Jadi suaranya lebih tinggi dari suara yang biasa kita dengar, hingga nggak menggetarkan gendang kita. Jadi suara itu pun bertingkat-tingkat, berbeda-beda getarannya. Nah, kita diciptakan pada satu sisi getaran. Anjing punya getaran lain, nanti ikan punya getaran lain. Masing-masing berkomunikasi dengan getaran itu yang berbeda-beda frekuensinya. Kayak ini main radio aja lah, main itu apa? Walkie-talkie lah. Gelombang ini nyambung sono, gelombang ini. Kenapa kok barangnya satu tapi kok nggak nyambung semua? Karena gelombangnya beda. Orang ngomong di sini anjing nggak dengar, atau anjing ngomong orang nggak dengar. Kenapa? Gelombangnya beda. Ini menurut hukama, menurut pahala peneliti, para ilmuwan, para ahli adat, ini kerjanya mendengar seperti ini. Jadi kalau ada orang kok punya telinga, hawadis itu mendengarnya hanya menangkap suara. Selain suara, nggak tertangkap. Padahal perkara yang bisa didengar dan perkara yang bisa dilihat itu nggak cuma suara. Semua yang ada itu bisa didengar, bisa dilihat. Tapi karena terbatasnya telinga, dia hanya bisa mendengar pada suara, tidak bisa mendengar selain suara. Adapun penglihatannya makhluk itu kerjanya pakai apa? Retina, kornea. Mata, di dalam mata ini ada bola mata lagi yang hitam ini. Kerjanya membesar, ngecil. Kamu kalau dari sini keluar terang, keluar, mata kamu yang hitam kecil. Kalau pas kamu gelap lagi, membesar dia. Itu fokus. Ya, di kamera itu ada zoom. Kalau itunya belum pas, bagaimana? Burem, blur. Makanya sering kamu foto, hasilnya ngeblur. Kenapa? Karena nggak fokus. Lah, itu kerjanya mata. Dan yang ditangkap hanya warna. Tidak menangkap yang lainnya. Kalau mau kita katakan, oh bentuk juga ditangkap. Ya sudah, sama kawan nggak apa-apalah namanya. Warna dan bentuk. Kamu bisa lihat merah, kuning, hijau. Selain itu, mata nggak bisa menangkap. Padahal yang ada nggak cuman warna, tapi mata hanya bisa menangkap warna. Ini kerjanya penglihatan dan pendengaran makhluk menurut ahli hukama, menurut para ahli peneliti. Adapun menurut ahli sunnah wal jamaah, mendengar dan melihat itu apa? Keduanya adalah kekuatan yang Allah letakkan pada telinga dan pada mata. Allah meletakkan sifat pada mata. Allah meletakkan sifat pada telinga. Yang punya mata pasti lihat nggak? Yang punya telinga pasti lihat nggak? Yang punya telinga pasti mendengar nggak? Pasti. Ada juga yang punya mata pasti lihat nggak? Ada juga. Berarti mata itu bukan alat untuk melihat. Buktinya ada punya mata tapi nggak punya. Nah, terus yang membuat dia melihat apa? Sifat yang Allah letakkan di mata itu. Namanya sifat melihat. Sifat yang Allah letakkan di telinga, mendengar. Kalau sifat itu tidak Allah letakkan, telinganya ada tapi nggak bakal dengar apa-apa. Kayak kamu waktu tidur.
sifat mendengar kamu nggak kerja, sifat melihat kamu nggak kerja, padahal matanya ada, telinganya ada. Berarti sifat melihat kita itu tidak berdiri pada zat kita, tapi berdirinya pada zatnya mata. Sifat mendengar kita itu enggak berdiri pada zat kita, tapi berdiri pada zatnya telinga. Berarti kita mendengar pakai alat. Alatnya apa? Mata. Yang di mata itu ada sifat melihat. Kita mendengar pakai telinga. Yang di telinga itu ada sifat mendengar. Nah, bagi Allah, kedua sifat ini berdiri pada zatnya. Allah mendengar dengan sifat pendengarannya, Allah melihat dengan sifat penglihatannya. Maka keduanya ini bukan alat bagi Allah, karena berdiri pada zatnya sendiri. Kalau pada kita, keduanya ini berdiri pada zat yang lain. Pendengaran berdiri pada telinga, penglihatan berdiri pada mata. Matanya ada pada kita hingga mata, dan telinga menjadi alat untuk melihat. Terus lebih baik mana melihat dan mendengar? Kalau kamu suruh milih mana? Milih, walaupun nggak lihat cantiknya Harim nggak masalah. Yang penting dengar suaranya. Oh gitu. Wajah nggak penting. Kenapa mendengar kok lebih mulia? Kenapa mendengar lebih utama? Maka di sini diisyaratkan kalimatnya mendengar dulu baru melihat, karena mendengar dianggap itu lebih utama bagi hawadis dibandingkan penglihatan. Kalau bagi Allah ya nggak lebih nggak kurang. Sifatnya Allah semua sempurna, ilmunya sempurna, sama basornya sempurna. Nggak terus, oh Allah kalau nggak ada sama basor nggak sempurna ilmunya. Ilmunya Allah sempurna, nggak kurang apapun. Sama basornya sempurna, nggak terus sama melebihi basor melebihi sama, nggak ada. Sifat Allah nggak saling berlebihan antara yang satu dengan yang lainnya. Beda dengan sifat kita. Karena sifat kita adalah alat. Maka alat itu masing-masing fungsinya. Ada yang terbaik, ada yang alat ini di bawahnya, ada yang kurang. Maka penglihatan dan pendengaran bagi hawadis itu lebih utama pendengaran. Ada yang mengatakan basor lebih utama karena dia menemukan benda, menemukan warna, menemukan bentuk, cantik, jelek, keindahan, aneka macam warna ditemukan oleh mata. Bikhilafi sama, kalau sama nggak bisa lihat itu semua. Jisim kayak apa nggak bisa lihat, warna kayak apa nggak bisa lihat, bentuk-bentuk keindahan nggak bisa lihat. Dikata sebagiannya, fa'inau qasirun alal aswat, dan suara itu hanya terbatas pada suara, telinga atau pendengaran hanya terbatas pada suara. Adapun keadaan yang kita dapati dari berita-berita kenabian, berita kenabian apa contohnya? Azab kubur, nikmat kubur, neraka, surga, kiamat, malaikat, jin. Dapatnya dari mana? Berita Nabi. Yang bisa dapat siapa ini? Orang yang mendengar. Jadi dengan pendengaran kamu bisa dapat berita-berita ini. Kalau penglihatan nggak bisa dapat. Maka dikatakan lebih mulia pendengaran, karena dengan pendengaran orang bisa mendengarkan, mendapatkan berita kenabian yang bermacam-macam. Maka orang yang melihat itu digambarkan seperti apa? Seperti orang yang duduk. Ala taro anna man jalisa al-som faka anna jalisal hajar. Orang yang duduk dengan keadaan telinganya dengan keadaan
apa? Budak, tuli, maka dia seperti apa? Orang yang orang buta. Buta tuli. Hah? Tuli, maka dia seperti duduknya batu. Apa? Enggak ada kerjanya apa-apa. Wa amal a'ma fa fi ghayatil kamal. Adapun orang yang buta, maka dia adalah orang yang ada pada puncak, bisa sampai pada puncak kesempurnaan kepahaman. Buta, tapi telinganya dengar, dia bisa sampai pada puncak pemahaman. Banyak orang pinter wali-wali itu telinganya, matanya buta. Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an, dan para imam yang lainnya buta. Matanya enggak melihat, tapi umur 7 tahun hafal Quran. Ente melek pecicilan, wala hafal juz 30 aja enggak. Ini ama Quran hafal, kitab-kitab hafal, hadis-hadis hafal. Allah berikan keistimewaan. Kalau orang yang tuli bagaimana? Orang yang tuli sudah matanya mentorong, duduk tapi nggak ngerti gong ya, mentorong tapi orang ngerti gong. Matanya mencicil tapi nggak ngerti apa-apa, melek tok. Itu disebut orang Jawa mentorong, orang ngerti gong. Maka lebih baik orang yang apa? Yang buta, maka dia masih bisa sampai pada puncaknya pengetahuan. Wa fi qouli ta'alluqani bi kulli mawjud. Kemudian ilmu apa sama basar itu kerjanya kepada apa? Sama basar itu kerjanya kepada setiap yang maujud, setiap yang ada. Yang ada itu apa? Ya apa saja yang ada. Contohnya apa yang ada? Yang ada cuma 2, zat sama sifat. Oh, lu panjang itu ada langit bumi ya banyak, kalau mau dihitung capek kita. Zat sama sifat. Zat ada enggak? Ada. Sifat yang bisa dilihat, sifat yang ada. Nah, sifat yang ada contohnya apa? Ya apa saja yang ada pada kita. Warna ada, bau ada, apalagi suara ada, apalagi rasa ada, apalagi apalagi indra kita pada mau apalagi bau, suara, rasa, terus warna, terus halus, kasar. Ini semua ada semua itu. Karena sesuatu yang bisa diidrok sama indra itu perkaranya ada. Kalau perkaranya bukan perkara ada, itu hanya bisa dipahami oleh akal, dipahami oleh hati, tapi nggak bisa sampai dilihat. Kalau bisa ditemu oleh indra, maka perkaranya ada. Nah, semua yang ada itu dilihat oleh Allah. Warna dilihat, suara dilihat, bau dilihat, apalagi halus kasar dilihat. Semua yang ada dilihat oleh Allah dan didengar. Nah, ini yang sulit. Sudah dilihat, didengar. Jadi Allah melihat apapun yang didengar, dan Allah mendengar apapun yang coba. Kalau ente yang bisa dilihat aja nggak semuanya kita lihat, apalagi yang didengar. Kalau melihat apa warna mah memang jelas bib lah. Kalau melihat suara gimana? Nah, ini. Mendengar suara mah memang kerjanya begitu. Kalau mendengar warna gimana?
Ada Zaid jalan, tok tok tok, kamu dengar, suara si Zaid datang tuh. Yang kamu dengar Zaidnya apa suaranya? Bukan Zaidnya. Allah mendengar Zaidnya dan mendengar suaranya. Kenapa? Zaidnya ada, suaranya juga. Perkara yang ada menyeluruh dilihat oleh Allah. Menyeluruh apapun yang ada. Zaidnya ada dilihat. Suaranya ada dilihat. Baunya Zaid dilihat. Kalau kamu lihat ini ada kopi manis, kopi pahit, dilihat oleh Allah. Kenapa? Ada. Lah cara lihatnya bagaimana? Nggak usah dipikirin. Ntar rontok rambut lo. Gimana caranya Allah melihat? Nggak usah dipikirin. Kamu nggak disuruh mikir caranya, nggak. Kamu disuruh ngakuin itu dilihat oleh Allah. Sudah selesai. Caranya gimana lihatnya? Kalau pakai mata itu punya cara. Mata caranya lihat gimana? Melek dulu, jreng, terus fokus, ya, baru ketemu. Makanya kamu kalau bangun tidur kan, ini biar fokus dulu. Kadang biar connect dulu. Udah fokus belum connect. Kamu siapa ya? Enggak connect. Kalau melihatnya dengan mata akan demikian. Maka akal hanya bisa menemukan yang enggak wujud. Kalau yang wujud semua terdeteksi. Enggak ada satupun yang tidak terdeteksi. Ini ta'aluk kepada maujudat, semua maujudat ini isyarah ta'aluknya kepada 3 perkara. Jadi sama basor punya ta'aluk 3. Kalau kudrat berapa kemarin? 2 macam ta'aluk. Apa? Tanzizil kudus dan suluhil qadim. Iradat punya 2 ta'aluk apa? Tanzizil qadim dan suluhil qadim. Ilmu punya 1 ta'aluk apa? Tanzizil qadim. Hayat enggak punya ta'aluk. Sama basor punya 3 macam ta'aluk. Apa? Tanzizil qadim, suluhil qadim, dan tanzizil kudus. Apa itu ta'aluk tanzizil qadim? Wa huwa ta'alukuhuma azalan bidzati ta'ala wa sifatihi. Allah melihat zatnya sendiri dan sifatnya sendiri. Sebelum makhluk diciptakan semuanya, Allah mendengar apa? Dan Allah melihat apa? Ya enggak lihat apa-apa, Beb. Buta apa lo kira? Kok enggak lihat apa-apa lo kira? Yang lihat sebelum alam diciptakan, Allah melihat apa? Melihat dirinya dan mendengar apa? Mendengar dirinya. Berarti yang didengar Allah itu enggak hanya suara. Apa yang di hati kita, yang bentuknya bukan suara, kita ngomong, itu didengar Allah dan dilihat Allah. Berarti Allah melihat enggak cuman yang warna. Allah mendengar enggak cuman yang suara, tapi menyeluruh. Yang harus kita pokokkan apa? Yang dilihat Allah itu didengar, dan yang didengar Allah dilihat. Gimana gambarinnya? Lu nazar di rumah. Kalau pusing pakai koyo. Jadi ta'aluk tanzizil qadim yang pertama lihat apa? Dirinya sendiri dan seluruh sifatnya yang tidak terbatas. Semua sifat Allah yang enggak terbatas itu dilihat dan didengar oleh Allah tanpa awal, tanpa akhir. Mulai kapan Allah melihat? Ya enggak ada mulainya. Lo kira ini bayi baru lahir, melihatnya nunggu 40 hari maksudnya. Allah melihat, mendengar, nggak ada permulaannya. Lah, apa yang dilihat? Yang dilihat dan didengar adalah
zatnya dan sifatnya sendiri. Yang kedua, wa ta'aluku suluhil qadim wa huwa salahiyatuhuma li ta'alukil mawjud al-jaiz gobla wujudihi. Ta'aluknya sama basor kepada perkara jaiz sebelum wujudnya. Gimana ta'aluknya? Apa yang dilihat? Hah? Yang dilihat apa? Sebelum alam ini wujud, Allah melihat. Yang dilihat apanya? Hah? Yang dilihat apa? Pantas melihat. Pantas melihat itu nyata melihat enggak? Kalau nyata melihat tanzizi. Kalau yang bil fi'li itu tanzizi. Kalau sholah itu bukan bil fi'li. Itu dong. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Jadi jangan terus, Allah itu ya boleh melihat makhluk sebelum wujudnya. Lah sebelum wujudnya makhluk yang dilihat apanya? Mau belum wujud. Oh yang dilihat yang di ilmu, Beb. Ilmu maklumat. Wujud bukan, adam bukan. Apa yang mau dilihat? Ilmunya dilihat. Yang di ilmu. Wujud apa adam yang di ilmu? Maklumat itu wujud apa adam? Jadi apa yang dilihat itu wujudi, perkaranya harus wujud dulu. Kalau ilmunya dilihat, semua sifat Allah dilihat. Nah, yang di ilmu yang gak ada hubungan sama penglihatan. Yang dilihat apa? Yang dilihat yang wujud. Bila sebelum kita wujud, yang sebelum kita wujud Allah siap melihat. Artinya siap melihat, tidak ada perubahan dalam penglihatan Allah. Apabila hawadis itu wujud, maka akan nyata dilihat, nggak pakai ada perubahan penglihatan. Kayak senter lampu lah, lampu nyorot. Yang disorot lampu itu apa? Hah? Apa? Apa? Yang ada, yang nggak ada? Hah? Yang nggak ada disorot nggak? Lah, terus sholah kemana masuknya? Makanya siap nyorot gitu loh. Nggak ada perubahan dalam sorotnya. Kalau ada muncul perkara baru akan tersorot gitu loh. Sebelum muncul siap nyorot gitu. Jadi siap melihat apapun yang akan wujud gitu loh. Bukan nyata melihat. Kalau nyata melihat sudah wujud barang, namanya tanzizi. Kalau barangnya kodim ya tanzizil kodim. Kalau hawadisnya baru namanya tanzizil hudus. Nyata melihat pada perkara yang baru muncul. Ketika hawadis dimunculkan oleh Allah, nyata Allah melihat wujudnya hawadis. Sebelum hawadis dimunculkan, Allah siap melihat. Artinya mau bicara penglihatan Allah tidak mengalami perubahan. Bukan, oh baru lihat itu diartikan tadinya enggak melihat. Oh enggak, tadinya siap lihat. Begitu loh. Baru lihatnya itu bukan baru punya penglihatan, bukan baru nyorot, bukan. Kitanya yang baru muncul, maka baru terlihat. Gitu. Bukan Allahnya baru melihat, bukan. Kalau baru melihat, tadinya nggak punya penglihatan. Kitanya yang baru muncul, maka disebut namanya tanzizil hudus. Jadi ta'aluknya sama basor pada 3 ta'aluk. Tanzizil qadim, melihat pada dirinya dan sifatnya. Suluhil qadim, Allah siap melihat pada perkara yang akan dimunculkan, perkara jaiz. Dan yang ketiga tanzizil hudus, Allah nyata melihat pada perkara yang sudah dimunculkan.
Yang sekarang ada ini. Nah, yang nggak ada. Yang kemarin sudah nggak ada, dilihat nggak? Terus di mana? Yang kemarin sudah nggak ada, Allah lihat nggak? Nggak ada, nggak dilihat. Tapi diketahui. Yang diketahui apanya? Tiadanya. Yang kemarin sudah tiada, yang ini tiada. Allah mengetahui semua ketiadaan yang telah berlalu. Bukan, oh Allah melihat yang lalu. Bayangin maksudnya. Lu kira ente bayangin, yang kemarin dibayangin, oh begini sambil tiduran. Itu lu kira Tuhan bayang-bayang begitu. Yang sudah muncul yang nggak dilihat, yang belum muncul yang nggak nyata dilihat, siap dilihat. Yang nyata dilihat apa? Yang kodim wujudnya dan yang kudus wujudnya, nongol wujud. Apa yang sudah di ilmu, yang belum di ilmu. Jadi nggak ada yang lepas dari Allah. Kalau belum wujud, belum dita'aluki sama basar, maka ada dalam ta'aluknya ilmu. Bagi Allah jelas keadaan. Lah itu Nabi waktu Isra Mi'raj lihat surga. Lihat orang di neraka, disiksa, digebukin, padahal belum ada. Yang dilihat apa terus? Yang dilihat iklan. Allah munculkan iklan di hadapan Nabi. Nabi melihat bagaimana keadaan siksanya orang, bagaimana keadaan apa yang akan terjadi pada yang nanti. Ini Allah berikan gambaran kepada Nabi, dimunculkan. Maka Nabi bisa melihat apa yang akan terjadi nanti. Ini dimunculkan keadaannya oleh Allah sebagaimana yang nanti akan dimunculkan keadaannya. Karena apa yang akan muncul nanti itu ada di ilmunya Allah. Kapan saja Allah mau bisa memunculkannya. Maka Nabi ditunjukkan pada keadaan yang nanti akan disaksikan di surga, di neraka. Bagaimana siksanya untuk fulan begini, untuk orang yang maksiat begini, siksanya seperti apa? Ditampilkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memahami bahwa ta'aluknya sama basar ada pada 3 macam ta'aluk, itu suluh tanzizil qadim, suluhil qadim, dan tanzizil hudus. Terus qauluhu al-muta'alliqan au ta'alluqan tanjizian qadiman au suluhiyan qadiman au tanjizian hadithan ala tawzi'il ladzi 'allamta. Terus Qaulu bi jami'il mawjudat ay wajibuha wa jaizuha wa dakhala fil mawjudat al-alwan wal aswat wa amal akwan wa hiya al-istima'u wal iftiraq wal haraka wa sukun ولا يتعلق بها سمعه تعالى وبصره لأنها من الأمور الاعتبارية على الصحيح والمشاهد إنما هو المتصف بها لا هي. Terus yang dita'aluki apa? Bijami'il maujudat. Semua perkara yang maujudat, baik maujudatnya itu wajib ataupun baik yang kodim maupun yang kudus. Dan masuk dalam perkara yang wujud. Apa itu perkara yang wujud? Seperti warna, semua warna, suara, semua suara itu dilihat oleh Allah, semua warna dilihat oleh Allah. Tapi akwan, kaun, keadaan-keadaan itu tidak dilihat. Seperti apa? Kumpul, pisah, kanan, kiri, dilihat nggak? Ente lihat kanan nggak? Yang dilihat apa ini? Tangan apa kanan? Ini tangan apa kanan?
Tangan kanan. Ini tangan apa kanan? Tangan. Jadi yang kita lihat hanya warna, terus suara. Nanti yang ada itu apa yang dilihat oleh Allah di luar maujudat, maka semuanya nggak dilihat. Sepertipun gerak dan diam. Allah nggak melihat gerak diam. Tapi jangan kamu buat untuk tebak-tebakan, saya mau lari, Allah nggak lihat nih. Kamplengnya begitu. Nggak lihat geraknya, tapi lihatnya yang bergerak itu. Lu kira lu nya gimana sih kan kok? Saya mau nih, Allah nggak lihat nih. Iya, geraknya nggak. Wong jangankan Allah, wong manusia yang punya mata aja nggak lihat gerak. Yang kamu lihat apa ini? Ya tangan. Gerak itu apa sih? Gerak itu bukan wujudi, bukan dilihat mata, bukan. Gerak itu hanya ibarat pindahnya satu perkara dari tempat yang satu ke tempat yang namanya gerak. Sono sini. Ini gerak. Bukan dilihat, bukan gerak itu. Orang pahamnya gerak itu dilihat. Diam nih, diam. Mana diamnya? Tetapnya sesuatu beberapa masa. Tadi di situ, sekarang di situ. Kalau gerak, tadi nggak di situ, sekarang di situ. Tadi nggak di sini, sekarang berarti pindah, ini gerak ini. Tadi di sini, sekarang di sini, namanya diam begitu. Jadi gerak diam itu bukan perkara wujudi, tapi perkara iktibari. Dan semua iktibari nggak dilihat. Kayak apa? Agama. Kamu beragama Islam, kelihatan nggak? Coba telanjang, foto gitu. Kristen, Buddha, Konfusius, foto, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Mau agama itu bukan wujudi, hanya dipahami saja. Orang beragama, ini orang atau presiden di foto, kelihatan nggak? Kelihatan nggak foto? Kalau jengkolnya kelihatan, ini jengkolnya gubernur kelihatan, bintangnya kelihatan. Tapi kalau jenderalnya nggak kelihatan, mau dilihat bagaimana? Wong itu pangkat, bukan maujudat. Itu perkara akuan masuknya. Jadi semua akuan itu tidak sampai derajatnya dilihat. Kenapa? Bukan perkara yang wujud. Yang dilihat hanya perkara yang wujud. Jadi semua yang wujud, tidak ada yang tersisa, semua dilihat. Sampai digambarkan apa? Semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam, itu dilihat oleh Allah. Kenapa? Gelap itu enggak menghalangi penglihatan Allah. Gelap itu ada, apa enggak ada? Kamu kalau merem melihatnya apa? Enggak lihat. Kalau lampu mati, kamu lihat apa? Berarti lihat. Saya kalau gelap nggak lihat. Kok nggak? Itu gelap kelihatan namanya. Kalau orang buta gelap nggak? Orang buta nggak gelap, nggak terang. Kalau orang yang pernah melek terus buta lah gelap. Kalau dari kecil buta, terang aja dia nggak ngelihat, bagaimana mau tahu gelap? Jadi orang tahu gelap itu pernah lihat terang. Jadi kamu merem, orang yang melihat itu mau kayak apapun melihat. Mau yang dilihat gelap, mau dilihat terang, nggak ada orang matanya melek punya sifat melihat, tapi saya nggak lihat apa-apa, ya nggak ada. Namanya nggak melihat. Kalau kamu punya sifat melihat, mesti akan melihat sesuatu, apapun, mau itu gelap, mau itu apa saja. Jadi nggak bisa nggak melihat, gitu loh. Gelap itu tidak menghalangi penglihatan Allah. Sedunia berdoa semua, ente doa, ini doa, fulan doa. Allah perlu gantian nggak dengernya? Nah kalau kamu dua orang ngobrol aja, sama kamu ngomong bareng, stop. Ini biar ngomong dulu. Bareng aja, saya nggak mudeng. Padahal kuping kamu dua, bisa dipakai untuk denger, tapi nggak bisa.
Matanya dua untuk lihat dua perkara, nggak bisa, hanya satu-satu. Allah bijami'il menyeluruh. Nah, nggak ada yang tersisa, nggak gantian. Lihatnya nggak gantian, dengarnya nggak gantian. Seluruhnya dilihat, seluruhnya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang namanya iktibar, maka yang dilihat bukan iktibarnya, tapi yang diiktibari. Yang di kanan itu yang dilihat oleh Allah. Jirim yang di kanan dilihat oleh Allah. Jirim yang di kiri kirinya bagaimana? Ya nggak dilihat, wong kiri itu bukan kayak barat sama timur, kelihatan nggak? Ya nggak ada barangnya barat timur itu. Itu hanya gambaran saja. Yang ada itu yang di barat dan yang di timur. Itu ada barangnya. Kalau barat dan timurnya nggak ada barangnya, bukan perkara yang bisa dilihat. Jadi kedua sifat ini adalah sifat yang wujudi yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita imani bahwa ini kedua sifat ini ada pada Allah. Nanti tinggal kita bicara pembuktiannya. Dari mana buktinya kalau dua sifat ini sifat yang wujudi? Dua sifat ini enggak disebut dalam Al-Quran. Di Quran enggak ada sama basor, enggak ada. Adanya sami'an basiron, adanya sami'un basir. Enggak ada sama basor, enggak ada. Makanya Mu'tazilah tidak menerima sifat ini. Kenapa? Di Quran enggak ada. Lah ini pakai apa nerimanya? Pakai akal. Kalau akalnya sehat, bisa nerima ini. Bukan akalnya Rocky Gerung, bukan. Akal Rocky Gerung aja. Akal sehat, maksudnya akal yang paham wajib, mustahil, jaiz, akan bisa menerima ini, pasti ada pada wujudnya Allah. Bukan pakai kalimat berita Quran, Allah itu basir, Allah itu sami. Maka sami ada pada zatnya Allah, basir pada zatnya Allah, tapi tanpa sama dan basor. Itu bukan pendapat kita, itu pendapatnya orang Mu'tazilah. Kita berpendapat Allah mendengar dengan sifat samanya, dan Allah melihat dengan sifat basornya. Ini yang wajib kita imani. Adapun keadaan sifatnya Allah sudah kita bahas dalam wahdaniyah, dalam qiyamuhu binafsih, bahwa sifatnya bukan a'rad, bukan yang tempel-tempelan, yang seperti keadaan sifat-sifat kita. Ini yang harus kita pahami. Terus berikutnya kita akan bahas sifat kalam insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة وصلنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان بسبي منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه داد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan coba?
Ya.